Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mufrad, mutsanna, dan jamak. Langsung saja yang pertama yaitu mufrad. Mufrad adalah lafaz yang menunjukkan arti tunggal. Contohnya, qalamun bermakna sebuah pena, mistoratun sebuah penggaris, dan syamsun sebuah matahari. Bila kita perhatikan arti dari contoh-contoh tadi, ada kata sebuah yang saya ucapkan beberapa kali. Itu artinya lafaz-lafaz tersebut bermakna menunjukkan jumlah benda atau sesuatu hanya satu. Yang kedua adalah musanna atau tasniyah. Pengertiannya adalah lafaz yang menunjukkan arti dua dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Seperti contoh lafaz qalamani dan qalamaini yang bermakna dua-duanya adalah, jika kita perhatikan, kata qalamani berasal dari kata qalamun, namun ada tambahan alif dan nun di akhir kata qalamun. Dan di lafaz qalamaini juga sama, hanya saja tambahannya bukan alif dan nun, melainkan ya dan nun. Namun maknanya tetap sama, yaitu dua buah pena. Seperti contoh lain, darsani dan darsaini, maknanya adalah dua pelajaran. Jika darsani ini adalah isim tasniyah yang beri'rab rofa, maka menggunakan tambahan nun dan ya. Sedangkan darsa ini lafaz darsa ini adalah contoh isim tasniyah yang beri'rab nasab atau juga beri'rab jar, maka dia menggunakan tambahan ya dan nun seperti yang ada di sini ya. Lalu madrasatani dan madrasataini sama dengan pola seperti tadi ya, qalamun dan darsun ini. Jadi madrasatani ini adalah i'rab rafa dan madrasataini ini i'rab nasab dan jar. Jadi setiap i'rab itu mereka berbeda. Yang ketiga yaitu jamak taksir. Jamak taksir pengertiannya adalah lafaz yang menunjukkan arti tiga ke atas dengan tambahan atau pengurangan atau perubahan harokat. Contohnya seperti aklamun, ini berasal dari kata kolamun, kemudian mengalami perubahan ya, tambahan, pengurangan dan tambahan ya, ditambah ada hamzah. Di lafaz kolamun ini ada hamzah dan ada alif ya, sehingga dari kolamun berubah menjadi aklamun. Lalu ada madarisu dari kata madrasatun. Madrasatun kita tahu artinya adalah sekolah, maka perubahan yang terjadi pada jamak dari mufrad ke jamak taksir ini kira-kira apa ya? Nah, betul sekali. Yang terjadi adalah pengurangan. Dan perubahan harokat bisa jadi ya, karena dari madrasatun menjadi madaris. Madrasatun sebuah sekolah, lalu madaris beberapa sekolah. Jelas ada perubahan harokat dan pengurangan huruf yang ada pada lafaz madrasatun tadi. Lalu contoh kutubun, ini adalah bentuk jamak taksir dari kata kitabun. Ya, maka ini terjadi pengurangan. Lalu fusulun
Ini adalah kata dari kata faslun yang artinya sebuah kelas. Ketika sudah menjadi fusulun, maka maknanya adalah beberapa kelas. Dan usudun dari kata asadun, ini terjadi perubahan harokat saja. Baik, lanjut teman-teman. Sekarang jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim cukup mudah untuk mengenalinya. Biasanya pada lafadz atau contoh isim ditambah dengan wawu dan nun, ditambahi wawu dan nun. Nah, sebagaimana pengertian adalah lafadz yang menunjukkan arti 3 ke atas dengan tambahan wawu dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Nah, jadi contohnya ya, biar kita mudah paham ya. Kata mukminun ini adalah bentuk jama' mudzakkar salim berasal dari kata mukminun ya. Mukminun seperti ini ya. Mukminun. Lalu ketika dibuat tambahkan saja wawu dan nun di akhirnya menjadi mukminun. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan lafadz mukminin juga sama, tapi ini tambahannya adalah apa? Ya dan nun ya. Berarti ini adalah i'rabnya nasab dan jar. Ya, tambahannya ya dan nun mukminin sama maknanya dengan mukminun tadi. Ya, kalau maknanya itu adalah beberapa orang mukmin. Kalau mukminun maknanya seorang mukmin, maka mukminun atau mukminin itu maknanya adalah beberapa orang mukmin. Begitu juga hadirun dan hadirin, itu maknanya adalah beberapa orang yang hadir. Selanjutnya adalah jama' muannats salim. Jama' muannats salim biasanya pada suatu lafadz yang berjenis isim itu ada tambahan alif dan ta ya. Perhatikan contoh ini ya teman-teman. Alif dan ta. Contohnya yaitu ustadzatun. Kita tahu kan bahwa ustadzatun berasal dari kata ustadzatun. 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 Belum ada alif dan ta. Namun ketika kita mengubahnya menjadi jama' muannats salim, kita tambahkan alif dan ta menjadi ustadzatun. Contoh lain thalibatun. Ini kalau mufradnya adalah thalibatun. Artinya adalah seorang siswi. Kita ubah ke dalam jama' muannats salim, kita tambahkan alif dan ta, namun tak marbutoh yang tadi kita sesuaikan ya, kita hilangkan jadi tulisannya begini thalibatun ya, menjadi thalibatun. Nah, ini adalah bentuk jama' muannats salim. Baik teman-teman, kita lihat contoh-contoh ini di dalam tabel. Ada mufrad, ada musanna, ada jama' ya. Ini ada contohnya, kita lihat dulu di jajaran sini mufrad. Di dalam kolom mufrad ya, ada contoh talibun, jahilun, saihun, talibatun, nafidatun, dan madrasatun. Talibun artinya seorang siswa, jahilun artinya seorang yang bodoh, saihun artinya seorang wisatawan, talibatun seorang siswi, nafidatun sebuah jendela, dan madrasatun sebuah madrasah, sebuah sekolah. Kita mulai dari talibun. Ketika berubah ke musanna, ada tambahan alif dan nun menjadi talibani. Jadi maknanya menjadi dua orang siswa. Lalu ketika diubah ke dalam jama' mudzakkar salim, maka kita tambahkan wawu dan nun sehingga menjadi talibuna. Maknanya beberapa siswa ya, beberapa siswa.
Karena ini mudzakkar, sehingga di sini tidak ada contoh untuk yang jamak muannats salim. Nanti ada di sesuai dengan jamak muannats salim ya, yaitu di kata tholibatun. Lalu contoh jamak taksir dia menjadi tullabun. Ya, menjadi tullabun artinya beberapa siswa. Bedanya antara mudzakkar jamak mudzakkar salim dengan jamak taksir ya, kita bisa lihat jamak mudzakkar salim itu jamak yang dikhususkan untuk isim yang berjenis mudzakkar, karena namanya juga mudzakkar ya, jadi hanya dikhususkan untuk jamak mudzakkar. Sedangkan jamak taksir dia tidak ada kekhususan jenis, baik itu jenis mudzakkar atau muannats. Jadi tulab itu bisa mencakup beberapa siswa dan siswi. Namun kalau jamak mudzakkar salim dia hanya mencakup beberapa siswa laki-laki saja. Begitu ya teman-teman kira-kiranya. Contoh kedua yaitu kata jahilun, yang artinya seorang yang bodoh. Ke dalam musanna contohnya jahilani yang berarti dua orang bodoh. Lalu sesuai dengan jenisnya ya, mudzakkar, kita tambahkan waw dan nun menjadi jamak mudzakkar salim. Contohnya jahilun, jadi beberapa orang yang bodoh, tapi ini khusus untuk yang laki-laki kan. Nah, ketika di jamak taksirkan menjadi juhala, maka ini mencakup orang-orang yang bodoh dari golongan laki-laki dan golongan perempuan. Kalau yang tadi ini jahilun hanya untuk para laki-laki, kalau juhala ini adalah umum, mau laki-laki atau perempuan ya termasuk di dalamnya. Contoh yang ketiga yaitu saihun, seorang wisatawan. Musanna saihani, dua orang wisatawan. Saihuna, beberapa orang wisatawan, khusus yang laki-laki. Kalau suyahun adalah beberapa wisatawan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, umum ya. Contoh yang keempat yaitu kata tholibatun, yang artinya seorang siswi. Nah, ini baru kita menemukan lafadz isim yang berjenis muannats. Ada tak marbutohnya ya. Kalau kita ubah ke dalam bentuk musanna, tambahkan alif dan nun ya, seperti di gambar, sehingga maknanya adalah dua orang siswi. Di sini kosong karena sesuai ya dengan jenisnya yaitu muannats, maka dia akan langsung tertulis di bagian kolom ini ya, jamak muannats salim. Jadi contoh jamak muannats salim dari kata tholibatun ini adalah tholibatun. Kita tambahkan apa tadi? Alif dan tak saja ya. Nah, itu cukup mudah sebenarnya. Jadi, kalau sudah ada alif dan tak di akhirnya, nah itu berarti menunjukkan jamak muannats salim. Ini artinya adalah beberapa orang siswi, beberapa siswi ya. Berarti perempuan kan. Nah, lanjut ke contoh yang selanjutnya itu nafizatun, sebuah jendela. Sebuah jendela. Kalau musannanya nafizatani, tambahannya sama alif dan nun seperti di atas, contoh-contoh di atas. Maknanya menjadi dua buah jendela. Karena ini muannats berarti dia masuk ke kategori jamak muannats salim. Menjadi nafizatun, jadi maknanya beberapa jendela. Nah, di sini ada tuh ya, ada bisa dibuatkan jamak taksirnya menjadi nawafidhu. Lalu contoh yang terakhir yaitu kata madrasatun. Kata madrasatun ini berarti sebuah sekolah. Kalau dua buah sekolah kita ubah ke dalam bentuk musanna,
Madrasatan ditambahkan alif dan nun seperti biasa. Di sini di jamak mudzakkar salim tidak termasuk ya. Di jamak muannas salim juga tidak termasuk, tapi dia masuknya di jamak taksir. Kenapa bisa seperti itu ya? Ya, karena kebanyakan yang kita temukan di kamus atau di bacaan-bacaan teks dimanapun itu, kita tidak akan menemukan madrasuna atau madrasatun, tidak akan ketemu ya. Tapi biasanya digunakan di dalam teks-teks bacaan atau kamus bahasa Arab itu yang sering muncul jamak dari kata madrasatun adalah madarisu. Mungkin akan berlaku juga kata-kata yang lain ya. Kosakata yang lain juga akan seperti itu. Kita simpulkan, jadi mufrad itu adalah kata benda lah ya, kata benda secara umum ya, kata benda tunggal. Sedangkan musanna atau kita sebut tasniyah itu adalah kata benda plural yang menunjukkan dua ya, menunjukkan dua jumlahnya. Nah, sedangkan jamak itu adalah isim yang jumlahnya 3 atau lebih, itu biasanya kita sebut jamak. Jamak itu ada jamak taksir, ada jamak mudzakkar salim, dan jamak muannas salim. Taib teman-teman, mungkin pembahasan kita tentang mufrad, tasniyah dan jamak sampai di sini. Mungkin kalau ada hal-hal tentang materi tadi yang belum dipahami, saya harap teman-teman tuliskan di kolom komentar ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.